Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Pak. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi Bapak sudah share link absensi di grup kelas ya. Tolong anak-anak semuanya nanti bisa mengisi presensi tersebut. Kalau tidak mengisi nanti akan dialpa dan itu akan mempengaruhi nilai kalian. Nah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu materi pada siang hari ini adalah materi surat dinas. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian dari surat, fungsi-fungsi surat, dan jenis-jenis surat. Nah, di sini kita akan membahas tentang surat dinas. Nah, sebelum kita masuk materi, kita review dulu pada materi kemarin. Bapak akan bertanya, nanti silahkan siapa yang bisa menjawab, bisa open mic. Bapak akan bertanya, dalam era globalisasi seperti ini, mengapa surat masih dibutuhkan? Padahal sekarang ini sudah ada teknologi-teknologi canggih seperti komputer, kemudian HP, dan lain sebagainya. Kenapa surat masih dibutuhkan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, Ervin Yunanto. Oh iya, silahkan Mas Ervin. Tadi pertanyaannya mengapa budaya surat masih digunakan ya, Pak? Iya, benar sekali Mas Ervin. Saya itu karena surat berfungsi sebagai dokumen bukti tertulis untuk menyampaikan informasi dari instansi atau perusahaan, Pak. Iya, benar sekali Mas Ervin. Jawabannya bagus sekali. Nah, tadi selain fungsi surat sebagai informasi, surat juga berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan. Kemudian surat juga berfungsi sebagai sejarah dalam perkembangan suatu perusahaan. Nah, kita langsung saja masuk ke surat dinas. Nah, pertama pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas di sini juga dapat didefinisikan sebagai surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri surat dinas. Nah, yang pertama yaitu surat dinas itu menggunakan kop surat lembaga atau instansi. Nah, tujuannya di sini adalah sebagai ciri dari surat, sebagai identitas dari surat. Kemudian yang kedua, terdapat surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Nah, nomor surat ini berisi tentang nomor berapa surat tersebut diterbitkan, kemudian ada lampiran yang bersamaan dengan surat tersebut, kemudian ada perihal tentang surat apa. Kemudian alamat jelas. Nah, di dalam surat harus dituliskan alamat dengan jelas. Kemudian ada salam pembuka dan salam penutup yang baku. Nah, fungsi salam pembuka dan penutup di sini adalah sebagai etika kita dalam menulis sebuah surat. Kemudian bahasa yang digunakan harus resmi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti surat ini ditujukan kepada lo semua. Nah, seperti itu tidak boleh. Kemudian terdapat tanda tangan dan nama terang pengirim surat. Nah, di sini jelas surat dinas harus ada tanda tangan dari pengirim surat tersebut. Kalau tidak ada, nanti surat tersebut belum lengkap atau tidak dapat dipercaya oleh penerima surat. Kemudian menggunakan stempel dari perusahaan atau instansi. Nah,
Fungsinya di sini sama dengan tanda tangan dan nama terang pengirim surat, yaitu sebagai tanda sah surat tersebut. Kemudian yang menggunakan format surat tertentu. Lah, format surat di sini sudah Bapak jelaskan pada pertemuan minggu kemarin, seperti block style, semi block style, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam jenis-jenis surat dinas. Nah, ada beberapa jenis surat dinas, yaitu yang pertama surat pemberitahuan dinas, kemudian surat rekomendasi, surat edaran, kemudian surat keterangan dinas, surat memo, surat kuasa dinas, surat pengantar dinas, kemudian surat perintah dinas, surat perjalanan dinas, surat undangan dinas, kemudian surat laporan, dan yang terakhir ada surat berita acara. Lah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 jenis surat saja, yaitu surat pemberitahuan dinas, kemudian surat rekomendasi, dan surat edaran. Nah, di sini surat pemberitahuan dinas itu surat yang jenis surat dinas yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua anggota instansi, baik yang terkait suatu hal yang harus diketahui oleh seluruh instansi. Kemudian yang kedua ada surat rekomendasi dinas. Nah, surat rekomendasi di sini merupakan jenis surat dinas yang digunakan untuk menerangkan pihak tertentu dan dibuat oleh seorang pemimpin dengan tujuan agar pihak yang direkomendasikan bisa memperoleh penilaian positif dari pihak tertentu. Kemudian yang ketiga ada surat edaran. Nah, surat edaran di sini merupakan jenis surat dinas yang berfungsi sebagai pemberitahuan tentang sesuatu yang ditujukan pada beberapa orang atau kepada banyak pihak sekaligus. Nah, itu tadi salah satu dari jenis-jenis surat dinas yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah surat. Nah, silahkan dianalisis siapa yang bisa menjawab. Silahkan dianalisis mengapa surat ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silahkan yang bisa menganalisis, silahkan open mic, silahkan menjawab. Nanti akan Bapak berikan nilai tambah. Saya Pak Dimas Yusuf Erlambang izin menjawab Pak. Oh iya Mas Dimas, silahkan. Baik Pak, dari surat nomor 1 terdapat kekurangannya Pak, yaitu tidak adanya perihal dan nomor surat, serta tidak adanya penutup. Seharusnya perihal surat pemberitahuan diletakkan di tengah setelah kop surat, dan nomor surat di bawahnya. Penutup seharusnya ditulis untuk mengakhiri surat Pak. Iya, benar sekali, Mas Dimas. 100 buat Mas Dimas. Nah, surat di sini ini tidak ada perihal surat. Harusnya ini ada perihal surat pemberitahuan dituliskan di tengah sini, kemudian di bawahnya lagi dituliskan nomor surat. Nah, kemudian surat ini juga tidak ada salam penutup untuk mengakhiri surat tersebut. Nah, pintar sekali Mas Dimas. Nah, selanjutnya ada surat lagi. Silahkan dianalisis. Siapa yang bisa, silahkan open mic. Apakah surat ini sudah lengkap atau ada bagian-bagian yang kurang? Silahkan, anak-anak. Saya izin menjawab, Pak. Oh iya, Ahmad. silahkan. Jadi menurut saya surat rekomendasi ini kekurangannya tidak ada logo instansi sebagai identitas, Pak. Jadi tidak jelas dan tidak ada tanggal surat pembuatannya dan juga tidak ada perihal surat. Nah, seharusnya perihal itu ditulis dan diletakkan di bawah nomor surat. Dan juga di surat ini tuh nggak ada tanggal suratnya, Pak. Demikian. Oh ya, benar sekali ini. Dengan Mas siapa tadi? Alwani Ahmad, Pak. Oh ya, 9. dengan Mas Alwan. Benar sekali Mas Alwan, 100 buat Mas Alwan. Nah, di sini seharusnya di dalam kop surat ini terdapat logo dari lembaga dinas kesehatan agar surat ini bisa terlihat dengan jelas bahwa itu dari dinas kesehatan. Kemudian juga tidak ada tanggal pembuatan surat. Harusnya diletakkan di atas kepada
ini harus ada tanggal surat. Kemudian perihal harus diletakkan di bawah nomor surat. Harusnya perihal tersebut dituliskan surat rekomendasi. Nah, benar sekali Saudara Alwan, 100. Pintar sekali Saudara Alwan. Nah, ini yang terakhir nih, ada surat lagi, silahkan dianalisis. Siapa yang bisa menjawab apa kekurangan dari surat ini? Silahkan. Saya, Pak. Oh iya, dengan Mas siapa? Saya Dimas, absen 69. Oh iya, silahkan Mas Dimas. Jadi kekurangannya ini tidak ada salam pembuka, tidak ada tanggal surat, tidak ada tanda tangan, dan tidak ada nama penulis sama tab surat, Pak. Iya, benar sekali Mas Dimas. Wah, 100 juga buat Mas Dimas ini. Nah, di sini dalam surat ini tidak terdapat salam pembuka ya. Seharusnya sebelum menulis isi surat ini harus diawali dulu dengan salam pembuka agar itu untuk etika kita dalam menulis surat. Nah, kemudian salam penutup juga tidak dituliskan dalam surat ini. Kemudian tadi dijelaskan harus ada tanda tangan dan cap surat agar surat ini bisa sah dan diterima oleh pengirim surat. Nah, demikian itu pemaparan materi dari Bapak. Saya rasa semuanya sudah paham semua. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas lewat Google Classroom. Silahkan nanti membuat tugas tentang menulis surat ya. Silahkan nanti menulis surat dinas tentang surat rekomendasi, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Nanti disubmit, paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu pukul 12 malam. Itu sebagai nilai tambahan kalian. Nah, saya rasa cukup pada pertemuan siang hari ini. Kita cukupkan sekian. Apabila Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun dalam tutur kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tadi yang belum absen bisa absen terlebih dahulu apabila ada yang lupa. Nah, sekian pemaparan materi dari Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama.